Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nasruddin dengan NIM 43020200015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas manajemen Masjid Islamic Center. Yang pertama, yang menjelaskan pengertian masjid dan Islamic Center. Yang kedua, perbedaan pengelolaan masjid dan Islamic Center dan secara klasik dan modern. Yang ketiga, jelaskan pengertian kegiatan masjid dan Islamic Center yang bisa membuat jemaah semakin tertarik mengunjungi masjid. Yang pertama, pengertian Islamic Center. Secara umum, Moroto 1981 berpendapat bahwa Islamic Center merupakan sebagai pusat kegiatan keislaman sebagai kegiatan pembinaan dan pengembangan berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan Islamic Center sendiri sebagai wadah fisik yang memiliki peran sebagai wadah sebagai kegiatan yang begitu luas. Di Indonesia sendiri, Islamic Center merupakan pusat aktivitas kebudayaan Islam. Sedangkan di Amerika, Islamic Center digunakan sebagai media pengembangan atau penyiaran agama. Pelaksanaan dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Center di seluruh Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyatakan lembaga keagamaan dan fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama Islam yang berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah dalam era pembangunan. Kemudian, pengertian masjid. Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Perkataan masjid berasal dari bahasa Arab yang artinya sujadan, fil madinya sajadah. Fil sajadah berarti awalan sehingga terjadilah Islam. Makan ini menyebabkan perubahan untuk sajadah menjadi masjidah. Jadi ejaan aslinya adalah masjid. Pengambilan alih kata masjid oleh bahasa Indonesia umumnya membawa proses perubahan bunyi A menjadi E sehingga terjadilah bunyi masjid. Adapun menurut istilah yang dimaksud masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan ibadah kepada Allah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik lagi, yang dimaksud masjid di sini adalah tempat didirikannya sholat berjamaah, baik ditegakkan di dalamnya salat Jumat maupun tidak. Masjid merupakan sebuah tempat yang disediakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengerjakan sholat 5 waktu. Pertanyaan yang kedua, fungsi perbedaan pengelolaan masjid dan Islamic Center secara klasik dan modern. 1. Sebagai tempat beribadah sesuai dengan namanya, masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah tempat ibadah sholat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas, menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditunjukkan untuk memperoleh ridho Allah. Maka fungsi masjid di samping sebagai tempat sholat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, sebagai tempat menuntut ilmu, masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardhu ain sebagai umat Islam. Di samping itu,
ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan, dan lain sebagainya dapat diajarkan di masjid. Yang ketiga, sebagai tempat pembinaan jamaah. Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya, umat yang terkoordinir secara rapi dan organisasi takmir masjid dibina keimanan, ketakwaan, ukhuwah Islam, imaniyah, dan dakwah Islamiyah, sehingga masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh. Yang keempat, sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam, merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berjinut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islami. Di masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan, dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu masjid berperan penting sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan. Yang terakhir, kelima, sebagai pusat kaderisasi umat, sebagai tempat pembinaan jemaah dan kepemimpinan umat. Masjid memerlukan aktivitas yang berjuang menegakkan Islam secara istiqomah dan berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Di antaranya dengan teman pendidikan Al-Quran atau TPA, remaja masjid maupun takmir masjid beserta kegiatannya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan kegiatan masjid dan Islamic Center yang bisa membuat jamaah semakin tertarik mengunjungi masjid. Pada Islamic Center tingkat pusat dan provinsi, kegiatan pada tingkat ini lebih ditekankan pada litbang, radio, dakwah, penataran, konferensi, museum, dan hal-hal yang lainnya. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan tingkat pusat atau provinsi ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kegiatan pokok, yaitu kegiatan ibadah pokok seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat hari besar Islam. Yang kedua, kegiatan penelitian dan pengembangan seperti penyiaran dakwah. Yang ketiga, kegiatan sosial seperti bersih-bersih masjid di setiap hari Jumat. Yang keempat, kegiatan penunjang atau pengelolaan yang seperti mengadakan acara pengajian dan zakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.